Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 16 Juli 2024 dengan judul Teladan yang Lemah Lembut. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terpujilah namamu ya Tuhan, oleh karena Engkaulah Allah yang patut disembah siang dan malam, Allah yang selalu memperdulikan kehidupan kami, Allah yang selalu mencurahkan berkat dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-55, demikian firman Tuhan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Mari kita ikuti penjelasannya. Sebagian besar dari mereka yang mengaku sedang menunggu Kristus akan maju sama seperti orang-orang Farisi itu, yang menginginkan supaya murid-murid itu dibungkamkan. Dan dengan tidak diragukan, mereka akan berseru, fanatik, sihir, hobatan. Tindakan murid-murid yang menghamparkan jubah mereka dan daun-daun palem di tengah jalan akan dianggap pemborosan dan liar. Tetapi Allah akan memiliki suatu umat di atas bumi yang tidak akan berlaku begitu dingin dan beku, tetapi mereka akan memuji dan memuliakan Dia. Ia akan menerima kemuliaan dari beberapa orang, dan jikalau mereka yang telah dipilihnya, yaitu mereka yang memelihara hukum-hukumnya sampai berdiam diri, maka batu-batu akan berteriak. Yesus akan datang, tetapi tidak seperti yang pertama kali, sebagai bayi di Bethlehem. Tidak seperti ia mengendarai keledai masuk Yerusalem ketika murid-murid memuji Allah dengan suara yang nyaring dan berteriak, Hosana, tetapi dalam kemuliaan Bapa dan diiringi oleh segala malaikat yang kudus yang menyertainya dalam perjalanannya ke bumi. Seisi sorga akan menjadi korban tidak ada malaikat. Sementara orang-orang saleh yang menunggu sedang menanti Dia dan memandang ke langit. Sebagaimana orang-orang Galilea ketika ia naik ke gunung Zaitun. Maka hanyalah mereka yang kudus, mereka yang telah mengikuti dengan sepenuhnya akan teladan yang lemah lembut itu, yang akan bersorak bahagia ketika mereka memandang Dia. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Maka mereka akan diobahkan dalam sesaat, dalam sekejap mata, pada sangkakala terakhir. Sangkakala itu yang akan membangunkan orang-orang saleh yang sedang tidur dan memanggil mereka keluar dari lebu duli mereka, dikenakan pakaian kemuliaan yang tidak akan binasa, dan berseru, kemenangan demi kemenangan atas maut dan kubur. Orang-orang saleh yang diobahkan itu kemudian diangkat bersama-sama dengan malaikat-malaikat untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Tidak pernah lagi akan berpisah dari Dia yang mereka kasihi. Dengan pengharapan yang begini indah di hadapan kita, pengharapan yang begitu mulia, penebusan sedemikian rupa yang dibayar Kristus bagi kita oleh darah-Nya sendiri, bagaimanakah kita hanya berdiam diri saja? Tidakkah kita mau memuji Allah dengan suara yang nyaring,
sama seperti murid-murid ketika Yesus mengendarai keledai masuk Yerusalem? Bukankah pengharapan kita jauh lebih mulia daripada pengharapan mereka ketika itu? Siapakah yang berani melarang kita memuliakan Allah dengan suara yang nyaring? Bila kita memiliki pengharapan demikian yang besar dengan keadaan yang tidak akan binasa dan penuh kemuliaan, kita telah mengecap kuasa dunia yang akan datang itu dan kita masih lebih merindukannya. Segenap jiwa raga saya rindu kepada Allah yang hidup itu, sehingga saya akan merasa puas sebelum saya dipenuhi dengan segala kesempurnaannya. Disalin dari buku Tulisan-tulisan Permulaan, halaman 181 hingga 182. Renungkan lebih dalam, seberapa lantang saya memuji Tuhan atas pengharapan mulia yang saya miliki di dalam Yesus. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.